Iwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga hari ini dimudahkan kita belajar. Masih persamaan Bernoulli. Contohnya mungkin hari ini. Jadi yang sudah kita turunkan adalah terkait dengan fluida dinamik. Itu pertama persamaan kontinuitas, kontinuitas yaitu ini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini sama dengan persamaan kekalahan massa juga ya, karena dalam sebuah saluran massa dimanapun tidak boleh berubah. Ini massa di sini M1, massa di sini dia menyempit jadi melebar ya. Ini M2. Ini M1 sama dengan M2. Jadi massa volume fluida tidak berubah, nggak ada yang hilang, nggak ada yang nambah, nggak bocor. Kemudian persamaan Bernoulli ini untuk kasus yang lebih umum, si pipanya dibuat ada ketinggian dan dinamis ukuran pipanya. Kalau ini adalah massanya di sini, kemudian dia jadi melebar. Ini pun ada kecepatannya. Ini adalah kecepatan P1. Di sini lebih cepat karena lebih menyempit. Ini V2. Nah, ini pun sama, lebih lebar. Luasnya permukaan, penampangnya ini A1. Ini penampang A2. Ini massa yang pertama. Massa yang kedua. Sama aja dia bergerak, jadi nggak ada perubahan massa. Dia punya kecepatan V1, begitu menyempit dia membesar kecepatannya. Nah, persamaan Bernoulli berarti prinsipnya tekanan tambah rho GY tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Konstan terkait dengan kekekalan massa ya, yang tidak berubah. Atau dimanapun di posisi 1 maupun posisi kedua, katakanlah persamaan yang sebelah kiri adalah terkait dengan volume fluida yang di sini. Jadi P1 tekanan di sini tambah densitas dari fluida yang bergerak kali gravitasi kali Y. Ya, ada ketinggian dari fluida ya, posisinya sudah diturunkan. Y1 ketinggian dari elemen fluida yang ke-1
dia berpindah naik lebih tinggi, tambah setengah rho kecepatan ini V1 kuadrat harus sama dengan P2 tekanan di sini tambah densitas dari fluida kali gravitasi 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian yang kedua Y2 tambah setengah rho kecepatan yang di ketinggian yang kedua V2 kuadrat. Jadi dimanapun serang berganti-ganti, dimensinya, ukurannya, ketinggiannya semua konstan ya. Tinggal tambah lagi P3 tambah rho Y3 tambah setengah rho V3 kuadrat gitu. Nah, hal yang mengejutkan kemarin bahwa tekanan di area yang high speed, yang tinggi kecepatannya itu rendah. Ya, di sini ada tekanan di sini. Ini ada P1, di sini ada P2. Di sepanjang elemen ini ada tekanan kedua. Nah, jadi jika di sini phase V2 jelas V2 lebih besar dibanding P1. Sudah dibuktikan oleh kita bahwa tekanan di sini yang cepat malah lebih rendah dibandingkan di tempat yang lebih rendah kecepatannya. Ini yang paling penting dari prinsip Bernoulli. Dengan inilah kita membuat pesawat menjadi terbang, roket menjadi naik, parfum menjadi parfum kan air ya, dikasih kecepatan keluar dia gitu. Semua dari fisika. Ini pun sama, di sini ada tekanan di level inilah. Nah, ini adalah P1, tekanan di sini di elemen ini ada P2, karena kecepatan V2 lebih besar lajunya dibandingkan kelajuan atau kecepatan atau besar kecepatan di titik 1, maka di sini akan lebih rendah tekanannya dibandingkan di sini. Nah, mari kita lihat contoh penerapan. Contoh 1. Nah, penerapan persamaan Bernoulli terhadap kasus hidrostatik. Contohnya adalah penerapan persamaan Bernoulli pada kasus hidrostatik. Kita punya bak lagi. Begini. Kita isi air.
Ini fluidanya. Ini kan diam ya, itu hidrostatik. Nah, kita ingin mengevaluasi misalkan tekanan di sebuah titik di sini lah. Jadi yang agak merahnya lebih kuat. Di sini nih. Jadi kan ingat bahwa semakin kita berenang ke dalam semakin besar tekanannya. Tergantung banyaknya volume di atas kita ya. Ini adalah tekanan kedua. Oke, ini P2. Nah, kita hubungkan antara P2 dan titik yang lain, boleh bebas ya. Misalkan dikaitkan dengan di sini, ini permukaan, ini P1. Jadi semua titik di permukaan air itu P1 ya. Dan semua titik yang segaris dengan P2 ini semua sama tekanannya. Ini P2 semua. Semua nilai tekanan di dasar kolam selama dia horizontal sama ya nilai. Nah, terapkan persamaan Bernoulli P1 plus rho G Y1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho G Y2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi kalau diperhatikan ya, ini tidak lain dari energi potensial ya. Ini adalah yang satu, ini energi potensial yang kedua, yang satu, maaf. Yang ini adalah energi potensial di titik kedua, EK, kinetik. Ini energi potensial di titik yang kedua di sini, dan energi kinetik di titik yang kedua. Yes. Nah, karena dia statika, berarti fluida statis berarti nggak ada pergerakan, nggak ada kecepatan. Berarti V1 0, V1 sama dengan 0, dan V2 sama dengan 0. Jadi kita lihat P1 plus rho G Y1 sama dengan P2 plus rho G Y2. Atau kalau kita atur, tekanan P2 adalah P1, kita pindahkan ke sebelah, atau yang P2 ke sebelah kiri, yang ruas kiri ke sebelah kanan gitu. Atau ini P2 diambil ke sini, nah yang ini pindah ke sebelah kiri, P1 plus rho G biar bertahap, P2 sama dengan P1 plus rho G Y1 pindah ke sebelah kiri min
rho G Y2. Jadi nilai tekanan di semua titik dalam ketinggian ini P2 adalah P1 ditambah rho G nah konvensinya saya lihat ini Y2 kok saya nulisnya P1 di bawah saya ganti ya ini ya lokasinya ya biar saya catatan ini P2 P1 gitu ya sama aja jadi kita nanya sekarang P1 yang tanyakan P1 adalah ya sih P1 ingin tahu berapa tekanan di kedalaman tertentu, jadi P1 sama dengan pindahkan yang ini sama dengan P2 tekanan di atas atmosfer, P2 ini plus rho G Y2 pindahkan ke sebelah kanan jadi min rho G Y1 ini lebih baik, atau P1 sama dengan P2 ditambah rho G Y2 kurangi Y1. Jadi ini adalah ketinggian Y1, ini Y1, dan ini adalah Y2. Tuh. Jadi kita punya persamaan hidrostatik yang sudah diturunkan ya. Jadi tekanan di sini adalah tekanan akibat massa air di atas titik ini, oke, ditambah dengan tekanan atmosfer di atasnya sampai ke atas ya, sampai ke puncak atmosfer. Jadi tekanan di sini adalah kalau kita masuk ke kolam tidak lain dari tekanan dari air di atas kita tambah tekanan atmosfer. Jadi sekali lagi bahwa kita sebenarnya memikul beban atmosfer di atas, memikul massa gas dari kepala kita sampai ke ketinggian 1000 km. Gitu. Jadi cuman karena udah biasa nggak kerasa ada yang beban. Rambut pun juga tidak kemudian ditok begini ya gitu. Karena walaupun ringan tapi sebenarnya akumulasi dari sekian gas sampai ke puncak atmosfer. Oke, ada pertanyaan? Jadi P2 bisa, P2 adalah P2 sama dengan atau tekanan atmosfer sekitar 1000 milibar atau 1000 hektopascal. Kemudian
Ini adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan akibat fluida ini. Oke, fluida air. Nah, jika ini bukan air tapi misalkan air laut, lebih tinggi lagi densitasnya. Jika ini adalah air raksa, lebih berat lagi tekanannya. Baik, contoh berikutnya. Contoh 2. Sebuah tangki air ini berisi air. Ini katakanlah kalengnya logam. Ini ada air di sini. Ini airnya. Nah, kemudian di luar ini ada tekanan. Di luar tangki ini ada tekanan luar ya. Katakanlah PA. P atmosfer. Ini jadi P2. Di sini juga sama P2 sama dengan PA. A-nya ada atmosfer. PA. Jadi di mana-mana adalah PA ya. Mau di sini, di atas, atau di sini. Nah, adapun di dalam tangki dia punya tekanan. Ini gas ya. Itu tekanan udara di dalam tangki. Katakanlah ini tekanannya P. Di sini di atas air. Tentu karena dia berlubang, dia akan keluar ya si air itu. Ini kalau kita gambarkan garis arusnya, kita akan melihat begini. Tuh. Ini garis arus. Arahnya arah keluar.
Ingat kalau persamaan Bernoulli syaratnya, ada yang ingat nggak apa syaratnya? Alirannya laminer atau steady, tunak. Jadi kalau di pipanya alirannya turbulen, nggak bisa terapkan Bernoulli. Harus yang laminer. Ini misalkan pipa kita, nah si alirannya harus laminer. Jadi antar garis arus tidak boleh memotong gitu. Seperti kita kalau mengalirkan perahu kertas di selokan, dia tidak akan memotong garis arus yang lain. Nah, ini adalah laminer. Kalau turbulen lain lagi, menolak si alirannya itu bergerak, dia tidak bisa terapkan ini. Ini adalah aliran laminer. Ini syarat Bernoulli. Nah, jadi si air yang terkuras pun keluar dia tidak bergolak begitu ya. Dia turun, dia mengalir cepat. Kalau kita punya keran di rumah tuh, keran bak mandi, itu ada yang pasti buka lurus ya, itu laminer tuh. Begitu dipercepat langsung jadi kecepatan tertentu di sini kan turbulen. Jadi persamaan Bernoulli diterapkan ketika kondisi fluidanya flow, dia bergerak secara laminer. Ini pun dia turun, kalau dia turun cepat tentu akan turbulen. Dia turun dengan pelan, dia pun akan mengalir keluar dengan bagus gitu sih. Nah, kalau dia laminer turunnya, kita bisa terapkan ini. Nah, kita lihat di sini titik 1 di atas ya, di sini. Saya ganti-ganti agar diperhatikan, agar tidak terlampau fanatik di kedalaman harus P2, ini harus P1 gitu, biar lebih lihat esensinya. Sekarang saya taruh tekanan di sini, titik ini adalah titik 1 nih gitu. Membandingkan antara permukaan air yang turun dengan output di sini. Ini titik 2-nya. Ini. Jadi kira-kira ini ada permukaan yang turun sini. Ini V1. Oke. Ini V2. V2. Ini adalah mewakili yang sebelah kiri persamaan. Yang outputnya mewakili ruas kanan dari persamaan Bernoulli. Kemudian kita nyatakan bahwa ini adalah ketinggian air ya. Dari sini sampai sini, tanah H, seperti halnya ini. Ini sebenarnya H nih, tinggi ini. Oke, ini adalah, ini sama dengan V2 tambah rho G H.
sini H-nya adalah Y2 kurangi Y1. Y2 kurangi 1, ya ketinggian di atas titik yang kita tentukan, berapa nilainya tekanannya. Jika demikian, V1 ini, kemudian tekanan di titik 1 ya P, di atasnya itu. Ketinggiannya adalah H, di sini ketinggiannya 0, anggap 0. Kemudian tekanannya adalah tekanan luar, PA, dan V-nya adalah V2 di lubang tangki itu. Baik, terapkan lagi Bernoullinya. Jadi P1 tambah rho G Y1 yang awal dulu, tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho G Y2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Sekarang Y1-nya berarti Y1 sama dengan ketinggiannya H. Jadi harus melihat posisi 1 dan 2-nya di sini. Kemudian apalagi di sini Y2-nya berarti 0 gitu ya, kita ambil 0. P1 berarti P1 sama dengan P yang dalam gas dalam ruang ini. Kemudian di sini P2 adalah tekanan atmosfer. Nih, kita lihat P plus rho G H tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 adalah P atmosfer, Y2 nya 0 tambah 0 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, yang dicari adalah V2. Yang ini, kecepatan yang yang terjadi di lubang ini. Ini kunci ilmu roket. Jadi berapa V2? V2 adalah ini ya. V2 sama dengan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat itu ditambah 2 kali V di dalam tabung dikurangi tekanan di luar tabung atmosfer dibagi rho ditambah 2 kali G kali H. Tuh. Ya.
tinggal di ini ya, dipindahkan semua ke sebelah kiri. Ini PA, P min PA, 2-nya dari sini, bagi rho, P min P, 2 kali P min PA, dibagi rho, 2GH-nya 2 dari sini. Rho-nya menjadi hilang, dicoret 2GH. V1 kuadratnya masih di sini ya. Gitu. Nah, kalau ditinjau lebih detail ya, ada yang istilah namanya vena contracta. Jadi di mana sih posisi P2 ini? Apakah di sini tidak? Atau di tengah-tengah, atau di sini gitu. Ada yang namanya vena contracta gitu. Ya kalau buat engineer ya sangat diukur ya gitu. Sangat diukur, sangat diperhitungkan kalau engineering. Jadi kalau saya bikin penampang yang tadi ya, penampang namanya apa? Tabung. Begini. Oke. Tadi ada arus yang keluar. Ini garis arusnya. Kalau mau dibuat lebih detail ya, ini semua bisa lihat pengalaman keseharian. Ini arusnya, streamline-nya, garis arus atau streamline. Ingat tidak pernah berpotongan. Nah, ada kondisi di mana diameternya terkecil. Ini kan kalau kita lihat, kalau di sebuah tabung ya, kalau sebuah tong gitu ya, sebuah tong begini, dia kan punya luas ya. Ini satu, ini A1 nih. Ini pun punya luas di sini. Lubangnya ini. Lubangnya adalah A2. Maka ada yang keluar dari sini. Airnya keluar sini. Nah, secara fisika itu begitu dia keluar, ini kan A2 nih. Ini A2. Nah, yang disebut vena contracta itu adalah kondisi ini yang paling kecil, diameter, jadi kerapatan arusnya tuh. Paham ya, kebayang ya? Jadi kalau ada buka air tuh ada yang melengkung gitu. Kalau dia laminer. Nah, si V2 itu yang paling benar gitu ya. Nilai V2 ini di sini dihitungnya nih. Di vena contracta ini.
Ini V2. Jadi nggak persis di lubangnya ini gitu. Tentu kalau secara engineering dihitung berapa ketinggian ini ya, kalau roket besar tuh. Jadi nggak di pintu tangkinya persis gitu, tapi agak ke bawah. Karena itu kalau kita lihat roket suka ada yang begini ya. Nah, ini pelindung. Itu pelindung vena contracta. Ada pertanyaan? Nah, secara engineering luas vena contracta itu sama dengan sekitar 65% dari A2 kan biasanya diameter ya. Oke. Jadi kalau di roket berarti dia campuran antara bahan bakar cair dan gas. Tuh. Karena kalau gas ya, kalau misalkan roket itu bahan bakarnya gas, nggak ada airannya, nggak ada air, dia keluar dong. Jadi mesti ada cairan entah bahan bakar, entah hidrogen cair atau apa gitu. Jadi begitu diledakkan di sini, dia akan kencang. Jadi memperbesar tekanan. Jadi kita lihat aja bahwa besar kecepatan ini yang di vena contracta ya, di lubangnya ini tergantung dari perbedaan ini, tekanan dalam tabung, tekanan gas dalam tabung, dan udara luar. Jadi kalau roket kan di Cape Canaveral di Amerika itu ini kan udara luar nih, ini kan di sebelah gini, ini kan di P-nya tekanan atmosfer di luar. Adapun di sini ini ada cairan bahan bakar, ini ada gasnya di sini, ini gas reaktif juga tuh. Jadi diaktifasi dia akan meledak. Nah, ini ada P-nya di sini tekanannya. Jadi kecepatan ini itu harus mengalahkan gravitasi bumi ya gitu. Nah, tadi berarti akan sangat rendah di sini tekanan di sini dibanding atmosfer karena sangat cepat. Tapi yang udara luarnya adalah PA. Hitungannya agar berapa gaya yang bisa mengangkat sekian ton logam ya, stelitnya dan sebagainya, dia masih dihitung berapa dia tekanannya. Oke. Sekarang dilanjut lagi. Kasusnya dikembangkan.
Jadi sangat banyak aplikasinya. Kalau engineering kan orang-orang di penerbangan, misalkan di teknik mesin, karena masih ada modelnya dulu, dihitung dulu. Nah sekarang dibuka si baknya itu ya, tabungnya itu. Apa yang terjadi? Lubang keluarannya, ini airnya, ini ada vena kontrakta, saya gambarkan lah. Nah, kita lihat, berarti di sini ada tekanan luar. Nah, di sini tekanan di atas air, di atas atau bahan bakar bisa aja. P sama dengan atmosfer ya. P itu tekanan atmosfer, A-nya atmosfer. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa di sini ada titik 1, semua 1 di sini. Nah, di sini adalah titik 2. Kita abaikan vena kontraktannya. Yang kecepatan dari titik 1 turun ke bawah V1, kemudian kecepatan kuras di lubang ini. Ini V2. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 P-nya, tekanan yang di dalam tabung gas tadi itu berubah menjadi PA. Jadi PA min PA dibagi rho tambah 2GH. Ini kan H-nya. Tuh. Berarti 0. Jadi V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat misalnya sebuah bak besar, kolam renang gitu, gede gitu, di bawahnya adalah pembuangannya, kolam renang besar, ada pembuangannya, kita ambil katupnya. Nah, saat dibuka katup ini, misalkan kita anggaplah tangki besar di atas. Ini ada airnya, ini ada lubang di sini, tanah itu. Ini ada instalasinya. Ini untuk keluar, nyebrot gitu. Misalkan kecepatan di 2 itu sangat besar dibandingkan V1 ya. Jadi artinya ya kecepatan penurunan ini mendekati 0 ya, relatif terhadap kecepatan di lubangnya gitu ya. Bukan 0, dia akan turun, tapi dibandingkan ini kayak diabaikan gitu. Nah, jadi V2 kuadrat itu menjadi 2GH. Oke. Atau V2 sama dengan akar 2GH.
Jadi V2-nya ke sini. Ini V2. V1-nya kecil gitu. Nah, ini sama dengan formula ini. Ini mirip benda jatuh bebas di K10. Jadi kalau saya pegang kapur, awalnya 0 nih. Begitu dilepaskan, nah itu namanya free fall. Itu bebas. Free fall. Berapa kecepatan saat menumbuk tangan saya? Ini 2 kali gravitasinya kali tingginya gitu. Makanya kecepatan saat menumbuk permukaan tangan tergantung ketinggiannya. Semakin tinggi semakin keras. Nah, jangan senang main-main di bawah air terjun. Nanti ada kerikil sih, ada gini. Kerikil masanya berapa? Misalnya 5 gram, 10 gram. Ke bawah arus di atas itu. Tingginya 100 meter, wah bisa bocor kepala. Walaupun cuman kapur ditaruh di kepala diginikan nggak apa-apa. Tapi kalau tinggiannya 100 meter, bisa bocor. Harus dihitung fisikanya lah, hati-hati gitu. Kalau mau sedang tenang nggak apa-apa. Nah, itu adalah free fall ya. Kita lihat di mekanika kelas 10, ini sama formulanya. Kecepatan dia jatuh itu adalah sebesar akar 2GH. Nah, kalau energinya kinetik ya setengah mv2 kuadrat itu energinya tuh. Tambah dari potensial ya, tingginya berapa gitu. Nah, ini mirip kasus ini, entah dibukanya di bawah, entah di sini. Ada sebuah bak begini, kecil bocor di sini. Ini instalasinya. Ini airnya di sini. Dibuka di sini ya dia akan terbuang begini airnya. Oke. Kecepatannya V2. Tingginya sama, ini H. Ini H. Ingat di kasus gerak peluru ya, antara peluru yang ditembakkan dari sebuah tebing, ini ada kanon, tembakan peluru begini, semakin cepat ke bawah. Ini sama dengan kalau di benda yang jatuh bebas ke bawah, formulanya. Jadi waktu tiba peluru dari sini, tembakan ke sini, sampai sini sama dengan jatuh bebas. Kalau tentu tidak ada tekanan udara ya, tidak ada atmosfer, gesekan. Makanya ini kalau lihat di mekanika K10 ini tentang kecepatan dari benda jatuh bebas atau free fall. Semua yang disebut free fall, jatuh bebas atau free fall, itu pasti kecepatan awalnya 0. Jadi benda dilepaskan aja gitu. Jadi kalau ada soal ujian, ada sebuah benda jatuh bebas, berarti udah sama dengan kecepatan awalnya 0.
Kalau secara matematis, yang lebih ketat gitu ya, kita bisa gunakan ini nih. Kita bisa gunakan persamaan kontinuitas yang A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. Persamaan kontinuitas, ingat di fluid dinamika. Kita tulis misalkan V2 semua bagi A2 berarti V1 A1 dibagi A2 kali V1. Tuh. Jadi kalau dimasukkan ke sini V2 kuadrat sama dengan ini V1 nya ganti A1 per A2 kali V1 kuadrat tambah 2GH. Oke. Atau A1 dibagi A2 kuadrat kali V1 kuadrat tambah 2GH. Nah, perhatikan kalau andai misalkan luas kolam ini A1, luas di sini ini adalah A2. A2 adalah VR2 kuadrat, diameter dari lubang. A1 adalah VR1 kuadrat, diameter dari jari-jari dari kolam. Terbalik. Kan yang mau dimasukinnya P1, jadi harusnya P1 sama dengan A2 V2 dibagi A1. Terbalik ya. Berarti kan yang mau dicari V2 ya. Jadi V1 berarti. Oke, saya ganti. Makasih Bu Ivan. Jadi yang mau diganti adalah V1. Kan mencari V2. Jadi V1 sama dengan A2 per A1 V2. Di depan suka pusing matanya. Masukkan ke sini V2 kuadrat sama dengan ya V1 nya ganti A2 per A1 ya, bertahap lah ya, V1 kuadrat tambah 2GH itu ini katakanlah A2 kuadrat dibagi atau gini aja lah, A2 per A1 kuadrat kali V1 kuadrat tambah 2GH. Kenapa? V2 kuadrat sama dengan A2 dibagi A1. V2 kuadrat V1 ya tadi ya? V1 nya kan diganti. Ini ya. Nah, itu makanya V1 jadinya yang di dalam kurung. V2. Sini. Yang di dalam kurung, yang dikuadratkan. Ini V1. Jadi V2. V2. Iya benar. Makasih Bu Ivana. Nah, jadi yang kenapa AP1 dianggap mendekati 0 ya, ketika perbandingan nih, rasio dari ini. Ini A2 per A1 luas dari lubang ini dibandingkan luas kolam itu ya VR2 kuadrat dibandingkan VR1 kuadrat, coret-coret. Jadi R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. Jadi ini A2 per A1 perbandingan antara lubang dan luas kolam
itu kecil sekali ya. Gitu. Jadi diabaikan. Gitu. Si V1 itu, ini kan V1 nih. Gitu. Jadi tergantung ukuran dari kolamnya ya. Kalau ukurannya kecil berarti jangan diabaikan. Kalau luas gitu, atau bendanya kecil, cuman segini nih tabungnya, pintunya ya kecil sekali gitu. Gitu. Kan perbandingan antara lubang di bawah tabung dengan luas ininya bisa apa ya, perbandingan A2 per A1 nya bisa kecil. Oke. Tadi jadi kan fisika bukan menghafal rumus, tapi menghafal prinsip. Tidak akan langsung bisa dipahami sekarang dengan total. Tapi kita mengukir di kepala kita proses, karena semua mirip-mirip nanti. Mirip-mirip, logikanya itu yang penting. Gitu. Jadi kalau menghafal rumus semua berat. Gitu. Saya juga nggak bisa. Tapi menghafal prinsip yang kita akan ingat seumur hidup gitu ya. Gitu. Saya juga menggunakan gambar agar visual itu kerekam. Gitu. Tinggal nanti kalau ingin ada pendalaman ya buka YouTube tentang Bernoulli equation. Ada contoh-contohnya tuh banyak, itu juga ada ya, alat peraganya gitu untuk menambah kekayaan lah, gitu. Jika kita belajar jangan nanti, sekarang aja punya gitu, nggak ada waktu. Nah, sedikit tadi yang menambahkan, yang ini kan sudah bak terbuka ya tentang ilmu roket nih sedikit. Ini kan tadi kita punya persamaannya mana? Sini. Ini. Oke. Nah, tentang roket sedikit. Jadi saya meminjam dari persamaan yang ini kan karena terbuka, maka PI-nya menjadi sama ya. Saya tulis ulang tentang roket. Jadi yang tertutup tadi itu ada lubangnya, ini airnya. Jadi rumus yang sama, V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah, ini di sini ada P tekanannya, tambah 2 P min tekanan atmosfer di sini, PA di luar, dibagi rho tambah 2 pH.
Nah, jika tekanan dalam tangki ya, P yang ini besar sekali. Ingat, besar tuh ketika gasnya dia dibakar, meledak gitu ya. Yang ruang di dalam ini meledak, benar sangat besar ya. Ketika dia meledak, kemudian ada yang bisa diabaikan. Nah, ini suku ini diabaikan. Suku 2GH diabaikan. Artinya kecil ya dibandingkan dengan nilai dari suku di sini. Perbedaan ini besar sekali nih. Tekanan ya kayak namanya granat ya, logam pun meledak begitu. Pecah besinya gitu. Tekanan di dalam ini dan ini besar sekali nih. Jadi relatif terhadap suku ini diabaikan. Karena ini demikian besarnya suku ini. Paham ya? Karena perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar. Karena ledakan gitu. Nah, jadi V2 ini mendekati ini 2 Rho densitas air atau bahan bakar. Nah, di sini berarti V2 adalah akar dari 2 V min ya Rho. Nah, ini yang terkait dengan energi kinetik. Gitu. Jadi begitu diledakkan dia akan ada aksi reaksi di hukum Newton ketiga ya. Gitu. Jadi ya kenapa dia bisa melontar ke atas? Karena perkalian dari ini tadi energi kinetik setengah massa dari pocketnya kali V2 kuadrat gitu. Itu yang energinya kemudian tidak bisa ke bawah kan ya, dia pasti akan melontar ke atas. Nah, jadi kalau atmosfer jelas ada tekanannya diukur ya. PA kan sekitar 1000 milibar atau sekitar 1000 hektopascal kan ya, yang kita pelajari di awal. Tapi energi kinetiknya, energi buat harus bisa melawan berat dari roket gitu. Nah, ini bisa dihitung berapa sih seberapa besar tekanan yang harus kita bangun di dalam tabung ini, ledakannya ya, gitu, di dalam tabung ini, agar menghasilkan kecepatannya sekian, gitu. Nah, ini contoh penerapan Bernoulli. Jadi tidak harus, walaupun gambar awalnya adalah gambar tabung begini, tapi diterapkan ke semua jenis fluida. Ya. Ada pertanyaan? Saya pengen bikin soal satunya.
Nah, dalam kasus roket, V2 roket ya, V2 disebut kecepatan efflux. Efflux, googling efflux gitu ya, nanti ada jenis-jenis yang terkait dengan persamaan untuk roket. Ini ada soal, misalkan ada sebuah roket air ya, roket air, ini roket, ini lubangnya, jadi mainan, kita nggak bisa bikin ya, coba diisi air, ini ada gas di sini. Ini gas, mirip inilah apa? Kita punya balon, ya. Ini juga Bernoulli. Balon ini dibuka ininya kan, langsung lari balonnya ke atas. Jadi ditiup, menggembung, balon tuh pegang, dilepaskan, lari dia. Itu Bernoulli ya. Gitu. Jadi gasnya keluar gitu. Jadi ketika si balon, perhatikan ya, kalau kita pegang balon, dilepaskan, dia lari, tuh. Si karet balonnya kan nempel. Kebayang nggak menggembung gini tuh, melekat gitu. Dia keluar semua sih udaranya itu. Dia kenapa dia si karetnya nempel begini? Karena yang di dalam keluar semua terkuras. Dia melekat begini karena tekanan dari udara luar gitu. Ya dibanding roket ini, ini balon lah, tiup, lepaskan. Itu Bernoulli. Gitu. Nah, balon seperti itu, kalau kita niup balon kan itu isinya udara ringan ya, itu enggak. Jadi ditiup sudah menggembung, dilepaskan, berarti dia tekanan dari karetnya, itu enggak. Tekanan karetnya keluar, dia langsung lari si balon itu, set gitu ya. Gitu. Nah sekarang yang ini bukan karet, ini apa? Logam kalau roket, tuh, tidak menyempit gitu, nggak ditiup gitu. Caranya ledakan di sini, membuat tekanan tinggi gitu. Makanya seperti balon yang ditiup kemudian lari, ini pun roket ledakan di sini dan naik ke atas gitu. Tuh prinsipnya. Jadi ada gaya tolak ke atas. Tentu secara engineering dihitung semua aspeknya ya. Kalau enggak banyak korban ya, diledakan berapa uang yang dibuat untuk bikin satu peluncuran itu. Paling udah pakai manusia. Challenger tahun 8 berapa? 84 ya. Coba pesawat Challenger gitu, diledakan naik ke atas, udah banyak astronotnya tuh meninggal ya. Sekian detik biar gitu. Karena ada katup yang saat
pengujian roket itu dilaksanakannya pas malamnya itu, jadi apa ya, dingin sekali udara tuh di California itu ya. California apa tuh? Cape Canaveral itu mana? Jadi udara buruk. Nah, sangat-sangat dingin udara itu, semalaman, pagi diresmikan. Mereka tidak menguji gitu ya, respon material terhadap pendinginan semalaman. Gitu. Itu pentingnya eksperimen gitu. Begitu nah si katupnya kurang, begitu karena udara dingin dia menjadi beku gitu ya. Jadi dia kurang responsif ketika di udara normal gitu. Jadi mereka bikin satu SOP peluncuran yang tanpa melibatkan gitu ya kondisi uji laboratorium. Ya kan besar kerugiannya, nyawa dan uang. Jadi hanya masalah lingkar aja, karet penutup tabung bahan bakar gitu. Gitu. Itu material science gitu. Oke, ada pertanyaan? Berarti hari Jumat ya kita kuis lagi nih. Kuis lagi. Karena kadang konsep apa gitu. Sejauh dan sebenarnya kuis itu untuk respon ya. Kita udah kuis yang pertama nih. Saya ngasih feedback dari yang kemarin. Apa saya ngasih feedbacknya ya? Kan kemarin udah kuis ya. Nanti kita bahas. Di hari Jumat kita bahas kuis. Hari Seninnya mungkin kita akan kuis tentang fluida statik dinamik gitu. Nanti dibalikin lagi gitu. Baik, ternyata mau ngasih contoh soal tapi apa ya? Udah mepet waktunya. Kan sampai jam 8.45 ya? Jadi insya Allah hari Jumat kita akan membahas soal kuis. Saya periksa dulu. Dan hari Senin apakah kuis tentang fluida atau misalkan materi dulu tentang termodinamika ya. Ini Senin. Tanggal berapa ya bulannya? 29 ya? 30. Oh, 30 September. 1 sampai 2. Tadi apa? Penerapan. Iya. Persamaan Bernoulli. Paraf dulu. Sekali lupa. Oke. Ini kuliah penerapan persamaan Bernoulli. Oke. Oke. Ingat ya, pesawat terbang bisa naik ke atas karena tekanan di bawah lebih besar dibanding di atas ya. Ini ada contohnya nih, lihat gambarnya. Ini ada bukunya, ada nih, udah beli halaman 500 sekian.
500. Nah ini enak baca gini, tentang bendungan banyak. Mana pesawat? Nah ini penampang pesawat, jadi harus dibuat arusnya lebih rapat di atasnya. Semakin rapat arusnya semakin cepat nih. Vektor ini lebih gede dibanding ini ya, besarnya. Kalau besar lebih tinggi kecepatannya, berarti lebih rendah tekanannya. Di sini lebih lambat dibanding di sini. Kalau lambat berarti besar tekanannya gitu. Dari gambar ini penerapannya bisa ke pengujian pesawat, pengujian aerodinamika mobil. Kalau salah-salah bikin ini ngebut malah terbang. Jadi harus Ferrari harus gitu. Agar apa? Agar ya kalau salah menghitung ini terbang mobilnya. Gitu. Jadi agar arus udara yang ke atas lebih rapat dibanding yang ke bawah gitu. Tekniknya macam-macam lah ya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu hari Jumat insya Allah. Pembahasan. Yes.